Di video kali ini, kita akan membahas pertemuan penting antara Indonesia dan Cina, yang disebut sebagai dialog 2+2 pertama antara para menteri luar negeri dan pertahanan dari kedua negara. Yuk, kita kupas tuntas apa saja yang dibahas dan kenapa ini penting banget untuk hubungan Indonesia-Cina ke depan. Jadi, pada tanggal 21 April 2025, diadakan sebuah pertemuan bersejarah di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Cina. Yang hadir dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun. Ini adalah dialog 2+2 perdana, artinya satu forum yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari dua negara sekaligus. Dialog ini bukan tiba-tiba diadakan loh. Ini merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selama lebih dari 2 jam, keempat menteri berdiskusi mendalam tentang hubungan bilateral, politik dan keamanan, kerja sama pertahanan, hingga isu-isu global dan regional. Dalam konferensi pers, Menlu Sugiono menegaskan beberapa hal penting. Yang paling utama adalah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap kebijakan satu Cina. Artinya, Indonesia mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Cina dan menolak segala bentuk campur tangan asing di kawasan Pasifik Barat. Sugiono juga menyebut kedua negara sepakat untuk terus memperluas kerja sama strategis, terutama melalui pertukaran tingkat tinggi dan penguatan hubungan politik, keamanan, hingga ekonomi. Gak cuma bicara, pertemuan ini juga menghasilkan aksi nyata. Telah ditandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk membentuk dialog strategis komprehensif Indonesia-Cina. Tujuannya, untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang ekonomi, masyarakat, politik, dan keamanan. Sementara itu, Menhan RI Syafri Syamsuddin menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia dan Cina akan terus mendorong pertukaran militer tingkat tinggi, perencanaan bersama, kerjasama antar angkatan bersenjata TNI dan PLA, dan pengembangan industri pertahanan. Dari pihak Cina, Menlu Wang Yi menyambut baik pertemuan ini dan menilai hasilnya sangat memuaskan. Ia juga menyebut bahwa Cina dan Indonesia akan mempercepat perundingan kode etik Laut Cina Selatan ini penting banget buat menjaga stabilitas di kawasan. Wang Yi juga membuka peluang agar putaran kedua dialog ini bisa digelar di Indonesia. Pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Cina makin erat baik secara politik, pertahanan, maupun ekonomi.